Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya bawa kita secara virtual. Saya Pak. Ya silakan Pak Iqbal. Teman-teman dan waktu adalah riset yang berhasil. Doa dalam beberapa program yang berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabar di hari ini? Baik Pak. Syukur kepada Tuhan ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila dan maknanya. Baik, Pancasila bukan sekedar tulisan di atas tangan, di atas kertas atau lambang negara saja. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, pedoman hidup dan fondasi yang menyatukan kita yang beragam. Hari ini kita akan belajar memahami makna dari setiap sila agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia ini tidak memiliki arah atau pegangan. Setiap sila saling berkaitan dan tidak saling dipisahkan, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hingga hubungan dengan negara dan masyarakat. Semuanya sudah diatur dalam sila, dalam 5 sila. Maka mari kita pelajari bersama dengan sungguh-sungguh ya. Yang pertama itu sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila yang pertama ini adalah kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. Contohnya saling menghormati satu orang lain beribadah dan tidak memaksakan agama tertentu. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya itu mengakui bahwa setiap manusia sama, derajatnya itu sama, harus dilakukan adil dan sopan. Contohnya tidak membuli, saling tolong-menolong dan menghargai hak orang lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna sila yang ketiga yaitu cinta tanah air, menjaga kerukunan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. Contohnya itu bangga menggunakan bahasa Indonesia, memakai bakti dan tidak membeda-bedakan suku atau asal daerah. Yang berikut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna pada sila yang keempat ini yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, demokrasi dan tidak egois. Contohnya berdiskusi saat ada masalah, mendengarkan pendapat teman dan memilih ketua kelas dengan benar. Yang terakhir sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pada sila yang kelima ini adalah adil dalam segala hal, rajin bekerja, tidak boros dan menghargai karya orang lain. Contohnya hidup hemat, tidak kreatif dan suka berbagi dengan yang membutuhkan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri mata pelajaran Pancasila ini, Bapak ada beberapa pertanyaan singkat kepada teman-teman untuk mengetahui apakah adik-adik semua sudah paham tentang mata pelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama itu, coba teman-teman ulangi lagi tentang sila yang pertama tadi dengan maknanya. Coba, ya silakan coba ada yang itu. Baik, sila pertama itu dari ketuhanan yang Maha Esa. Seperti makna yang dijelaskan tadi bahwa dijelaskan dari makna. Baik, yang kami tangkap tadi maknanya itu kita percaya dan takwa kepada
kita masing-masing. Contohnya itu kita saling menghormati agama orang lain pada saat beribadah, terus kita harus menjaga segala aktivitas kita supaya tidak mengganggu proses ibadah. Oh, baik, tepuk tangan terima kasih dulu. Jawaban yang sangat-sangat mantap ya. Coba yang kedua, coba sila yang kedua dengan maknanya. Coba, ya coba ada Feren, silakan. Jadi sila yang kedua itu Pak, manusianya ada yang ada. Maknanya itu mengakui bahwa semua manusia sama derajatnya harus diperlakukan adil dan sopan Pak. Coba satu contohnya dulu. Contohnya itu seperti di masa kita harus menggunakan mata hati, terus tidak berbeda-beda dalam satu suku asal dan lain. Oke, kita yang berikut coba sila yang ketiga. Saya kok Oh silakan ada yang kedua, silakan. sila ketiga persatuan manusia Pak. Jadi maknanya itu cinta tanah air, menjaga kerukunan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri Pak. Contohnya itu, Contohnya itu Pak, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bangga menggunakan produk-produk lokal seperti bakti dan tidak membedakan suku asal daerah kita. oke, bagus. Tepuk tangan. Baik, Bapak lihat, adik-adik semua sudah paham dengan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Baik, intinya itu adik-adik, Pancasila cara hidup seorang yang berasal dari Indonesia dengan baik. Dengan memegang teguh 5 sila Pancasila ini, puji Tuhan kita akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Ya, jadi dengan memegang teguh sila-sila Pancasila ini, kita akan menjadi bangsa negara yang bermartabat. Baik, Bapak kira itu saja mata pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya ya. Baik, Pak. Ya, sebelum kita pulang, mau minta satu orang bagi kita dalam baru. Ya, silakan. Bapak dan terus kami terpujilah kepada terus pada Yosef Selamat pagi, silakan pulang. Terima kasih, Pak.